Bapak Ibu, Jemaat GPM Anugerah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, terkhusus bagi pelayanan perempuan Jemaat Anugerah, selamat malam, terimalah salam persaudaraan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan lewat wadah pelayanan perempuan. Untuk memulakan ibadah ini, maka saya menjemput persekutuan untuk berdiri dan kita akan memulai ibadah saat ini. Untuk memulai kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, ayatnya yang pertama dan yang ke-6. Hai, mari sembah yang maha besar. Ibadah pelayanan perempuan Jemaat GPM Halong Anugerah yang kami laksanakan di saat ini, kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dituntun oleh Roh Allah yang kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang beribadah di saat ini. Persekutuan dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, ayatnya yang ketiga. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu. Persekutuan yang diberkati Tuhan Yesus, saat ini kita ada dalam pelayanan firman Tuhan yang terbaca dari kitab kudus Perjanjian Lama, Ester 7, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Sebelum kita membaca dan kita mendengarkan firman Tuhan, sekaligus kita ada dalam renungan, mari kita berdoa, meminta tuntunan Roh Kudus, agar ketika firman ini kami baca, kita semua memahami dan mengerti, bahkan dapat memperlakukan itu dalam kehidupan kita semua dari hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Selaku anak-anak-Mu, kami penuh keterbatasan dan dosa. Bapa, ampuni kami, anugerahkan kami Roh Kudus, agar ketika kami membaca Alkitab ini, kami mengerti dan kami memahami kehendak-Mu.
Bahkan kami dapat memperlakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Ester 7 ayat pertama sampai 10 dengan perikop pembacaan. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemenangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan dan dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiweras kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat itu." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hati dan daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tak kala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubunginya oranglah di muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja, dengan pemberitahuannya itu telah berdiri dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu tita raja, "Sulukan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Demikianlah firman ini yang dapat kami bacakan bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Persekutuan yang diberkati Tuhan, sejarah mencatat bahwa banyak kisah terkenal yang berlatar belakang kerajaan dan diwarnai dengan berbagai kepentingan politik, pemberontakan hingga pengkhianatan. Kisah Ester dalam bacaan kita hanyalah salah satu dari sekian banyak kisah persekongkolan rahasia yang dilakukan oleh orang dalam di istana raja. Diceritakan bahwa Ester seorang gadis Yahudi yang terpilih menjadi ratu di kerajaan Persia, berani bertindak untuk menyelamatkan bangsanya dari persekongkolan jahat Haman, seorang pembesar
kerjaan yang ingin memusnahkan seluruh orang Yahudi. Ester bertindak menjadi jaminan atas keselamatan bangsanya, meski sebenarnya ketidakkannya itu pun sangat berisiko bagi hidupnya. Seandainya raja tidak merespon atau bahkan menolak permintaan sebagai seorang ratu. Ester malah berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Di sisi lain, Haman digambarkan sebagai orang yang menggali lubang dan jatuh sendiri di dalamnya. Karena rencana jahat yang berujung pada hukuman yang harus diterima. Hal ini seperti kata peribahasa, siapa menabur angin, menuai badai. Atau lebih jelas lagi seperti kata Yesus Kristus, barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Persekutuan yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita baca cerita atau kisah Ratu Ester ini, dalam bilangan bahwa Ester mengambil risiko yang begitu tinggi ketika Ester dengan berani menuding Haman dan membongkar kejahatannya. Pertanyaan bagi kita adalah, akankah Raja Ahasuerus akan percaya kepada Ester permaisurinya atau Haman perdana menterinya? Atas pertolongan Allah, maka Raja Ahasuerus percaya kepada Ester, bahkan bertambah yakin setelah menemukan Haman bersimpu di hadapan Ester permaisuri raja. Sungguh benar kata firman Tuhan dalam Amsal 5 ayat 22 yang berbunyi, seperti orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya. Demikian Haman, kejahatannya yang dirancang oleh Mordekai kembali berbalik menimpa dirinya sendiri. Itulah keadilan Allah. Itulah penghakiman dan penghukuman Allah yang diberikan bagi setiap orang yang selalu merancang dan melakukan kejahatan kepada sesama manusia. Apalagi rancangan kejahatan dan kesusahan ditujukan kepada orang yang lemah dan tidak berdaya. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kisah penyelamatan atas nyawa Mordekai dalam kehidupan bangsa Yahudi dari ancaman pembunuhan oleh Haman akhirnya dirayakan oleh orang Israel sebagai hari raya Purim. Di sini peran Ester tetap dikenang sebagai perempuan yang berani mempertaruhkan seluruh hidupnya demi menyelamatkan bangsanya dari ancaman kematian. Keberanian Ester menginspirasikan kita sebagai orang percaya, khususnya sebagai kaum perempuan gereja, untuk mampu bertindak membela sesama mereka yang lemah dan yang tertindas, berani melawan tindak kejahatan baik yang nyata maupun yang terselubung. Oleh karena itu, sebagai warga gereja yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, janganlah putus harap maupun kejahatan merajalela dan kebenaran seakan diinjak-injak. Tuhan tidak pernah terlambat bertindak dengan kuasanya dan menolong dan menyertai kita. Amin. Kita akan memuji Tuhan, meresponi pembacaan firman Tuhan di saat ini dengan Kinjil Jemaat 356 ayatnya pertama. Tinggallah di dalam Yesus. Tinggallah
Persekutuan yang dikasihi Tuhan Yesus, saya menyebut semua kita bangkit berdiri, kita ada dalam pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persekutuan dipersilakan duduk kembali. Persekutuan yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan memberikan persembahan kita dalam penopang pelayanan-pelayanan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia, bahkan untuk jemaat kita di saat ini. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, mari kita berdoa. Kita berdoa. Di tangan kami, Tuhan Yesus, telah ada persembahan syukur kami yang kami akan berikan dalam bentuk mata uang, yang kami beri sebagai tanda terima kasih dan kerendahan hidup kami kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, terimalah persembahan syukur ini, bukan mata uang ini saja yang kami berikan, tetapi seluruh hidup kami. Kami persembahkan untuk Tuhan pakai untuk bersaksi dan melayani bagi sesama di tengah-tengah persekutuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, korban yang agung, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sambil persembahan diberikan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403, ayatnya yang pertama, hujan berkat tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga, kami beri padamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami mahu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus di malam ini, di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat-Mu di Jemaat Halong Anugerah, terkhusus pelayanan perempuan Jemaat Halong Anugerah yang boleh kami laksanakan di saat ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan atas kasih penyertaan dan berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami ketika kami boleh menikmati kehidupan kami di hari ini, dari pagi, siang, hingga saat ini, di mana kami boleh membangun persekutuan bersama Tuhan lewat ibadah wadah pelayanan perempuan jemaat yang kami laksanakan di malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami doakan kami semua selaku persekutuan umat-Mu di tengah-tengah jemaat ini, dari rumah tangga pertama sampai terakhir di tengah-tengah kehidupan kami. Dengan berbagai persoalan-persoalan yang kami hadapi, dengan tantangan-tantangan hidup yang kami bawa di masing-masing kehidupan kami, ketika kami boleh diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa di sorga, pandemi ini Tuhan sangat berdampak bagi kami semua, baik kesehatan, ekonomi maupun sosial. Banyak anak-anak Tuhan yang terpapar oleh virus corona Tuhan yang sementara dirawat di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Bahkan secara ekonomi Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang harus
dirumahkan dari pekerjaan. Banyak kesulitan-kesulitan yang kami hadapi sebagai tantangan hidup. Bapa di sorga, tetapi kami percaya sungguh Tuhan tidak melepaskan kami berjalan sendiri. Karena kami punya Tuhan Yesus yang hidup, yang selalu ada bagi kami. Untuk Bapa, kami tetap percaya dan meyakini hidup ini sungguh, bahwa di dalam dan bersama dengan Tuhan, maka kami tetap terjaga dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami, persekutuan ini, wadah pelayanan perempuan yang punya Tuhan. Sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai perempuan-perempuan gereja, tentu Tuhan, dengan pandemi ini Tuhan, sangat merasakan dampak dari ini, bagi kehidupan keluarga bahkan ekonomi ini. Untuk Bapak tetap kuatkanlah kami, sebagai perempuan-perempuan gereja, yang tetap mengambil hikmah dari semua yang terjadi, yang sementara kami jalani. Biarlah semua itu memberikan harap dan pengharapan hidup kami kepada Tuhan Yesus yang selalu menjaga, menuntun dan melindungi kami. Untuk Bapa, kami serahkan kehidupan kami semua. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami, berikan kami kesehatan, keselamatan selalu, agar oleh semua Tuhan kami tetap terjaga dalam perlindungan Tuhan. Kami doakan seluruh kehidupan anak-anak kami dalam seluruh masa depan mereka, di mana Tuhan dengan pandemi COVID ini Tuhan, anak-anak kami juga melaksanakan seluruh pendidikan sementara dari rumah Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menjaga, menyertai anak-anak kami, agar mereka tetap dengan semangat, dengan kesehatan yang baik, mereka tetap dapat belajar untuk demi masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua orang-orang yang kami kasihi dalam persekutuan kami sini, kami doakan para janda, duda, anak yatim piatu semuanya, biarlah janji keselamatan dan penyertaan Tuhan selalu ada. Tuhan selalu mendampingi dan memberkati mereka semua, agar mereka tetap merasakan jamaah dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Bapa di sorga, kami taruh kami semua, kehidupan kami selaku persekutuan jemaat, bahkan persekutuan wadah pelayanan perempuan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan selalu ada, menyertai dan memberkati kami, agar hari-hari kami yang kami jalani, kami selalu dituntun, dijaga, bahkan diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa bagi kami semua sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat bangsa negara. Kami doakan bangsa negara dari pusat, provinsi, kota Ambon, kecamatan dan negeri-negeri halong di Tuhan. Kami doakan semua anak-anak Tuhan siapapun juga yang Tuhan pakai untuk memimpin kehidupan bangsa negara, provinsi, kota dan negeri kami ini. Tuhan Yesus memberkati mereka, agar lewat penyertaan dan kasih Tuhan, mereka bisa mengambil kebijaksanaan yang dapat memberikan manfaat bagi kami semua, terkhusus dalam penanganan COVID-19 yang sementara kami rasakan sampai saat ini. Biarlah penyertaan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami, agar kami selalu dapat menjalankan hidup ini dengan mengikuti protokol kesehatan yang diberikan bagi kami semua. Kami tetap memakai masker dimanapun kami berada. Kami tetap menjaga jarak, kami tetap selalu mencuci tangan. Biarlah semua aturan-aturan oleh pemerintah yang adalah merupakan wakil Allah dapat kami lakukan untuk pencegahan penularan COVID-19 ini Tuhan, yang sangat menggelisahkan bahkan mengkhawatirkan kehidupan kami. Kami percaya sungguh Tuhan, semuanya itu Tuhan, atas seizin Tuhan, kami percaya juga Tuhan, Tuhan akan melaluikan itu daripada kami. Untuk Bapa, kami tetap bermohon campur tangan Tuhan bagi seluruh pergumulan kami sebagai bagian dari masyarakat bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bagian dari gereja Tuhan, kami doakan pergumulan gereja di tengah-tengah kehidupan bangsa negara, dari pusat sampai gereja Persatuan Maluku, Klasis Pulau Muntimura, Jemaat Halal Nugrah. Kami tetap berdoa menopang kehidupan bangsa negara selaku bagian dari warga gereja. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan kehidupan kami dalam persekutuan di tengah Jemaat GPI Halal Nugrah, Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Jemaat, seluruh Majelis Jemaat, perangkat-perangkat pelayan yang ada di tengah-tengah jemaat.
kami tetap saling mendukung menopang dalam pergumulan kami, dalam tanggung jawab pelayanan kami. Walaupun kami diperhadapkan dengan pandemi COVID Tuhan, tetap kami percaya kami tetap dapat melayani semua ini berkat penyertaan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sampai saat ini ada di sini karena Tuhan ada bersama dengan kami. Untuk Bapa, kami tetap memohon penyertaan dan kasih Tuhan. Bapa, ampuni akan salah dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan bagi kami semua di saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan yang dikasih Tuhan, kita menjemput semua kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh perjumpaan kita di saat ini. Sebelum kita menerima berkat, mari kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 415, ayatnya yang pertama, Gembala baik bersuling nan merdu. Saudara-saudari persekutuan yang dikasihi Tuhan, persekutuan kita tidak berakhir di ibadah ini. Kita diutus untuk terus membangun persekutuan kebersamaan dengan cara hidup saling mengasihi dan menguatkan. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Allah yang kudus mau menyertai, menjaga, melindungi kehidupan kami semua, persekutuan wadah pelayanan perempuan Jemaat Halangura, bahkan jemaat kami, negeri kami, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kami sampaikan buat semua pada pelayan perempuan yang sudah mendukung kami dalam pelayanan ini. Kita akan berpisah sampai ketemu lagi dengan waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami semua. Salam.